Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 11910320232. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin yang berhubungan dengan administrasi perkantoran, yaitu tentang tugas pemimpin, tugas administrasi umum, dan tugas administrasi keuangan. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu mengenai tugas pemimpin. Untuk dapat menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan atau instansi, tentu perlu melalui jenjang bertahap agar kita bisa sampai pada level pemimpin. Dalam prosesnya, dibutuhkan pula skill serta kepribadian yang mumpuni. Seorang pemimpin harus bersikap tegas, adil, serta profesional. Selain itu, pemimpin dituntut mampu berpikir logis dan rasional di tengah tekanan serta dapat diandalkan. Nah, secara umum, tugas-tugas pokok pemimpin yaitu pertama, melaksanakan fungsi manajerial, yaitu berupa kegiatan pokok yang meliputi pelaksanaan penyusunan rencana, penyusunan organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian penilaian, serta pelaporan. Kedua, mendorong atau memotivasi bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun. Ketiga, membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik. Keempat, membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kelima, menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis. Keenam, menyusun fungsi manajemen secara baik. Ketujuh, menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas. Ke-8, menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar. Nah, pelaksanaan kepemimpinan yang efektif diantaranya adalah menjaga keutuhan dan kekompakan anggota di dalam bekerja, serta seorang pemimpin harus mampu dalam memecahkan masalah atau konflik yang terjadi yang datang dari dalam sebuah organisasi atau bahkan masalah yang datang dari luar organisasi. Penjelasan kedua yaitu tentang tugas administrasi umum. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana-prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Nah, tugas pokok bagian umum yaitu 1. Menyusun rencana program kerja bagian administrasi umum. 2. Membuat draft naskah dinas dan surat keluar atau masuk. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan dalam bidang persuratan kearsipan dalam administrasi umum. 4. Melaksanakan pengendalian dalam mengevaluasi serta menindaklanjuti surat masuk dan keluar. 5. Mengkoordinasikan pendistribusian pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi. 6. Melaksanakan bimbingan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan kearsipan surat dan dokumen. 7. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas pejabat dan semua unsur. 8. Memberikan tugas dan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 9. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir. 10. Melaksanakan administrasi kegiatan penerimaan dan pengiriman surat, naskah, dan dokumen lain. 11. Melaksanakan urusan risalah rapat dinas pemimpin universitas. 12. Melaksanakan pengadaan surat, naskah, dokumen, dan lainnya. 13. Melaksanakan penyimpanan arsip surat, naskah, warkat, dan dalam bentuk file. 14. Menyusun statistik persuratan. 15. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat di bidang ketatausahaan. 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Penjelasan ketiga sekaligus penjelasan terakhir dari saya yaitu tentang tugas administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Agar sistem keuangan bisa teratur, maka diperlukan budget atau anggaran. Budget ini bersifat tentang berbagai anggaran pemasukan dana maupun pengeluaran dana. Setiap perusahaan dapat mengalokasikan job desk untuk administrasi keuangan yang dimilikinya. Hal ini yang membuat tugas seorang administrasi keuangan bisa sedikit berbeda dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Hal ini karena administrasi keuangan mencakup berbagai tanggung jawab. Secara umum, berbagai tugas administrasi keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun perencanaan keuangan yang dimiliki perusahaan. Soal administrasi keuangan memiliki tanggung jawab untuk membuat perencanaan keuangan dalam perusahaan. Sederhananya, perencanaan yang dimaksud seperti rencana peminjaman, perencanaan alur masuk dan keluar uang kas, hingga perencanaan mengenai pembayaran dan pengambilan utang. 2. Mengatur alur pergerakan dana perusahaan. Jika dipahami, keuangan perusahaan selalu bergerak, baik itu bergerak di dalam tubuh perusahaan itu sendiri maupun bergerak keluar masuk perusahaan. Pergerakan ini diatur oleh administrasi keuangan dengan cara menentukan kapan pembukaan rekening baru, kapan penyetoran uang dari satu rekening ke rekening lainnya, dan pemetaan pergerakan uang. 3. Memahami utang aset dan skema pembayaran. Seorang administrasi keuangan harus mengetahui dengan baik semua hal mengenai keuangan perusahaan. Dengan memahami kondisi keuangan secara menyeluruh, administrasi keuangan dapat menentukan langkah selanjutnya yang dilakukan dengan tujuan menyehatkan keuangan perusahaan. Keempat, mengaudit anggaran keuangan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Nah, pihak administrasi keuangan memiliki hak untuk menentukan dan menagih return of investment atas dana tertentu yang dikeluarkan oleh divisi lain. Nah, seorang administrasi keuangan dapat menolak pengajuan dana dari divisi lain apabila hasilnya tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kelima, mengarsipkan dan mengurus surat-surat berharga. Kemampuan pengarsipan yang dimaksud adalah seperti mencatat, melakukan cek pada aktivitas modal hingga menyimpan surat berharga berdasarkan cara yang benar. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mariatul Hikmah MPD selaku dosen pembimbing saya dengan mata kuliah Administrasi Perkantoran. Baiklah, saya Siti Nuraisha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.